Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu tujuan daripada berpuasa ini adalah bertakwa. Kemudian seorang dokter yang bernama Dr. Hasan El-Ghusi mengatakan dalam bukunya menggapai tingkat ketakwaan, beliau berkata bahwa takwa itu merupakan konsekuensi logis dari rasa iman. Iman yang kuat dan yang kokoh akan menimbulkan rasa takwa, yang dalam hal ini dia mendefinisikan bahwa takwa itu berasal dari kata waqoyaki wikoyah, artinya memelihara. Orang yang bertakwa akan memelihara dirinya dari segala perbuatan negatif, dari segala perbuatan maksiat, dan dia akan menjadi seorang yang merasa diawasi oleh Allah, yang dalam hal ini disebut muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa itu merupakan konsekuensi logis dari rasa iman. Iman sendiri dalam Al-Baqarah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu bahwa orang-orang yang beriman akan harus percaya kepada hal-hal yang gaib. Gaib itu sendiri adalah merupakan sinonim dari kata tidak ada. Dari seorang yang bertakwa itu harus percaya kepada hal-hal yang tidak ada. Dalam beberapa ilustrasi barangkali bisa digambarkan ketika seorang ilmuwan yang menemukan sebuah elektron dalam sebuah materi yang paling kecil, banyak orang yang tidak percaya. Mereka adalah golongan-golongan orang yang menganut rasionalisme, yaitu sesuatu yang tidak ada itu tidak dipercaya. Maka ketika di dalam surat Al-Fajr yang ayat ke-8, surat Al-Fajr sendiri adalah surat yang ke-89, dikatakan bahwa apakah kamu tidak perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kaum Ad yang mempunyai bangunan tinggi, dan belum pernah ada bangunan yang setinggi itu sebelumnya. Hal ini dibuktikan oleh seorang ilmuwan dari Perancis bernama Nicolas Plate yang menemukan runtuhan bangunan-bangunan kaum Ad yang berada di daerah Timur Tengah, yaitu tepatnya di Yaman Selatan. Ketika bangunan itu ditemukan, orang-orang yang menganut rasionalisme baru percaya bahwa memang ada hal-hal yang gaib yang diceritakan dalam Al-Quran itu. Kemudian ada Dr. Hasan El-Ghusi itu juga memberikan saran dari seorang syekh yang bernama Mustafa bin Asabai yang mengatakan bahwa jika kamu ada dorongan untuk melakukan kemaksiatan, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dorongan itu masih ada, ingatlah akan akhlaknya para salafus sholihin. Dan jika dorongan kemaksiatan itu masih ada juga, maka ingatlah kepada rasa malu dan dilihat orang. Dan ketika kamu juga tidak bisa mempertahankan rasa kemaksiatan itu, maka saat itulah kamu menjadi seekor hewan. Demikian kata Mustafa As-Sabai. Kemudian ketika orang bertakwa itu merasa muraqabatullah, merasa selalu diawasi, maka akan timbul rasa malu. Rasa malu itu dalam bahasa Arabnya disebut al-haya, rasa malu. Sehingga
ketika rasa malu itu ada pada diri manusia, maka ia akan selalu memelihara dirinya dari segala kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saja dengan berpuasa ini kita akan bisa menjadi seorang yang bertakwa seperti apa yang diinginkan dalam surat ayat Al-Baqarah 183 itu. Dan kita akan menjadi seorang yang soleh dalam secara individual, soleh secara sosial maupun soleh secara universal. Demikian hal yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.